Dewi Artianis. Ada Bu. Mana Ibu Bunda ya? Ya. Rani Putri. Mana Rani apa namanya? Ya. Nur Halifatun. Ada. Alfa kemana ini Nur Halifah? Nanti pulang sekolah kalau ketemu Nur Halifah, besok menggunakan sekolah ya. 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 Lanjut Suratul Aini. Ya. Nurul Bilqis. Ada Bu. Febrianti. Ada Bu. Putri Aulia. Ada Bu. Lanjut Ferdiani. Ada Bu. Fahira Wardatul Sabrina. Ada Bu. Selanjutnya Nurul Faitun. Ada Bu. Bayu Febrian. Ada Bu. Mutmaina. Ada Bu. Umur Binafsi. Ada. Baiklah, sekarang kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pak PAI ya. Ya, pertemuan kali ini kita belajar tentang kisah keteladanan Nabi Nuh. Nah, jadi Nabi dan Rasul itu yang bagi kita Islam ini ada berapa? 25. Ada 25 Nabi dan Rasul. Kisah keteladanan Nabi Nuh. Nah, ada yang tidak bisa membaca? Kelas 2 masih ada yang tidak bisa membaca? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Semuanya sudah bisa membaca ya? Ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan bercerita singkat tentang cerita Nabi Nuh alaihi salam. Silakan anak-anak mendengarkan dengan baik, menyimak dengan baik ya. Ya. Nanti setelah Ibu bercerita, Ibu akan bertanya kembali tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Sudah pernah mendengar kisah Nabi Nuh kira-kira? Ya. Nah, sekarang Ibu Guru akan menceritakan sedikit tentang kisah Nabi Nuh. Ya, setelah Nabi Idris alaihissalam, kakeknya Nabi Nuh alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit masyarakat pada zaman itu menyembah patung atau berhala. Silakan didengarkan baik-baik. Nanti Ibu akan menanyakan kembali apa yang Ibu sampaikan ya. Ya. Ya, sedikit demi sedikit iman masyarakat pada saat itu mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin kuat menggoda kaum-kaum kafir pada saat itu, sehingga mereka percaya kepada patung dan berhala. Coba dengarkan baik-baik. Setelah Nabi Idris alaihissalam, kakeknya Nabi Nuh alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung untuk disembah. Mereka percaya patung itu bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Dan apa yang mereka minta akan dikabulkan oleh patung-patung itu. Nah, inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia semuanya tersesat tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya mulailah Nabi Nuh ini berdakwah, datang dari rumah ke rumah, mengajar sedikit demi sedikit secara terang-terangan. Nabi Nuh datang berdakwah, tapi tidak banyak yang mau mengikut ajaran Nabi Nuh, ajakan Nabi Nuh. Hanya sedikit dari banyak masyarakat pada zaman itu yang mengikuti ajakan Nabi Nuh. Ada hanya 80 orang saja
kita bagi kelompok. Berapa kelompok ini? 3. Mulai dari kelompok 1 yang mana? Ah, ini kelompok 1. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2. Kelompok 3. 1 orang ketua kelompok. 1 orang yang tulis ketua kelompoknya. Yang lain anggota membantu ketua kelompok ya untuk menjawab soal. Nah, sekarang buka di halaman 124. Buka halaman 124. Kita nyanyi dulu biar lebih semangat mengerjakan tugas. Ayo. Kita nyanyi dulu. Siap, 1, 2, sudah ya? Nah, kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Inilah kisah Nabi Nuh, nabi ketiga sahabat aku. Langit ayatnya karena nuranya, Nabi Idris itu goyangnya. Teman-teman ayo semua, berat-berat janganlah lupa. Sabar ibadah, sabar musibah, hidup bahagia penuh berdoa. Nah, sekarang Ibu tanya kembali tentang kisah Nabi Nuh tadi. Kira-kira siapa yang bisa menceritakan sedikit tentang kisah keteladanan Nabi Nuh tadi? Siapa? Ya, ketua kelas, Naufal. Silakan. Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum kafir untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak kaum kafir yang menolak dan murka kepada Allah. Akhirnya datang hujan besar dan terjadi banjir bandang sehingga kaum kafir penyembah berhala tenggelam. Oke, tepuk tangan untuk Nova. Tepuk tangan dulu untuk Nova. Siap, 1, 2, 3, mulai. Tepuk keren. 2 jempol. Hadap Nova. Keren, keren, keren. Yes. Ya. Nah, yang kedua. Siapakah Nabi Nuh itu? Kira-kira ada yang bisa? Nabi Nuh Siapakah Nabi Nuh itu? Ada yang bisa? Ya, coba Muhammad Iqbal. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di antara kaum penyembah patung atau berhala agar mereka percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagus 100 untuk Iqbal, tepuk tangan. Jadi, Nabi Nuh itu adalah nabi yang diutus oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan ajaran agama Islam. Islam. Tepuk tangan dulu untuk Iqbal. Tepuk tangan. 2 jempol. Hadap Iqbal. Keren, keren, keren. Yes. Iya, bagus. Sekarang Ibu kasih tugas. Tadi Ibu sudah bercerita mulai dari awal sampai akhir. Nah, sekarang Ibu mau lihat lagi sejauh mana kalian menangkapi cerita tadi. Ibu sudah membagi 3 kelompok tadi ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, sekarang buka di halaman 127. Ada soal. Ada 4 soal di situ. Silakan kalian baca dan isi soal 1 sampai nomor 4 itu.
kelompok 3. Sekarang Ibu panggil satu-satu yang kelompoknya untuk membaca isi dan jawabannya di depan satu-satu. Kelompok 1. Coba bacakan jawabannya. Soal dan jawabannya. Sila titik-titik berikut dengan jawabannya. Kaum Nabi Nuh alaihissalam menyembah berhala. 2. Banyak masyarakat berperilaku dan salah setelah Nabi Idris alaihissalam wafat. 3. Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah